Halo guys, seperti biasa hari ini aku mau ngajak kalian buat cerita-cerita, buat ngobrolin something yang nggak penting-penting banget, tapi bakal penting buat orang yang punya kepedulian sama generasi muda masa depan. Nah, beberapa hari yang lalu aku ada diskusi sama beberapa pendidik, sebenarnya tuh kayak udah lama banget banyak pertanyaan yang masuk ke aku karena kayak di taman baca aku tuh kegiatannya tuh ada banyak, ada kegiatan menari, ada kegiatan seni kaligrafi, kemudian ada kegiatan ibu-ibu kreatif, ibu-ibu bikin produk UMKM, kemudian ada kegiatan anak-anak literasi digital gitu. Terus sebenarnya pertanyaannya udah lama, tapi aku belum sempat mau jawab karena emang kadang nggak kepikiran aja gitu, kalah dengan kesibukan keseharian aku karena aku cuma ibu rumah tangga. Terus aku ada usaha kecil-kecilan, bukan seorang pendidik, cuman aku punya kepedulian di bidang literasi. Jadi aku bergerak di bidang literasi itu lumayan udah lama, dari tahun 2015 sampai akhirnya aku bikin taman baca sendiri di tahun 2018. Mungkin sekitar di tahun 2024 atau 2023 gitu, ada seorang pendidik yang nanya sama aku. Sebenarnya beliau itu senior aku karena juga waktu aku kecil juga beliau jadi guru, cuman nggak pernah jadi guru aku karena di sekolah yang berbeda, tapi aku kenal sama beliau. Terus lihat kegiatan-kegiatan yang ada di taman baca aku, terus dia ada nanya nih, literasi itu sebenarnya apa sih gitu? Kenapa kok literasi kegiatannya bukan membaca? Yang mereka tahu literasi itu cuma baca tulis gitu. Padahal mereka adalah seorang pendidik. Mereka itu dikenalkan literasi itu sebagai baca tulis aja gitu, nggak ada yang lain gitu. Padahal literasi itu jauh lebih luas dari itu. Karena ada banyak program yang membuat minat baca itu naik, tapi literasinya nggak naik gitu. Jadi dari awal berdirinya aku berdirikan Taman Baca itu karena bentuk kepedulian aku ke masyarakat, supaya kita bisa menghadirkan bahan bacaan dulu nih. Setelah itu kita mau ngapain lagi gitu. Jadi setelah memberikan bahan bacaan, kita mau bikin apa lagi nih dengan program literasi. Nah, waktu aku bikin Taman Baca itu kan ada beberapa sudah ada beberapa pelatihan, kegiatan, seminar-seminar dan diskusi-diskusi dengan teman-teman literasi yang ada di Kota Balikpapan dan Samarinda. Jadi di tahun 2012 itu Indonesia kan Indonesia itu masuk ke ranking 64 dari 65 negara yang disurvei sama PISA. Nah, PISA itu Program for International Student Assessment. Nah, jadi PISA ini dia mengambil sampel dari beberapa student yang mungkin umur 15 sampai 17 tahun. Mereka ngambil sampel acak dan mereka mendapatkan Indonesia berada di ranking 64 dari 65 negara yang disurvei. Nah, PISA sendiri itu program dari OECD. OECD itu Organization for Economic Cooperation and Development. Jadi sebenarnya yang mensurvei tingkat literasi itu justru organisasi yang bergerak di bidang ekonomi. Why? Kenapa? Karena itu ada hubungannya dengan kemampuan literasi dengan ekonomi. Nah, pada ujungnya literasi itu tujuannya adalah untuk kesejahteraan. Jadi ada goals-nya dari literasi itu apa. Nah, di 2012 itu kan masih masuk di 64 sampai 65 masuk ke ranking 64 dari 65 negara yang disurvei itu di tahun 2012. Kemudian PISA itu kan surveinya 3 tahun sekali. Kemudian survei lagi di tahun 2015, ternyata Indonesia masih ada di ranking 64 dari 72 negara yang disurvei. Kemudian disurvei lagi di tahun 2018, Indonesia masih masuk ke ranking 74 dari 79 negara yang disurvei. Nah, ini salah satu faktor kenapa ranking PISA Indonesia itu nggak naik-naik, sekalipun pemerintah itu sudah gencar memberikan banyak bahan bacaan, ngasih banyak bantuan, program literasi, CSR, pokoknya semuanya itu jadi program unggulan pemerintah. Literasi itu karena itu tuh paling penting gitu. Jadi dari tahun 2015 sampai tahun 2022 itu masih ada skor PISA terakhir kemarin 2022 itu Indonesia masuk ke ranking 70 dari 80 negara yang disurvei. Jadi masih ada di 10 ranking 10 terbawah gitu ya, bukan teratas gitu. Kenapa? Upaya pemerintah memberikan banyak bahan bacaan ke masyarakat itu tidak membuat literasi di Indonesia itu naik. Kenapa? Karena pemahaman
masyarakat Indonesia, bahkan pemahaman pendidik pun masih ada yang memahami bahwa literasi itu sekadar membaca dan menulis. Padahal literasi itu jauh lebih kompleks dari sekadar baca tulis. Nah, di literasi sendiri, kalau kita mau memaknai literasi itu sebenarnya untuk apa? Literasi itu tujuannya untuk kesejahteraan. Jadi, literasi itu baca tulis itu dasarnya ada di tingkat SD, TK PAUD sampai SD. Itu literasi dasar. Literasi dasarnya itu kan ada 6 tuh literasi dasar, dan sekarang kayaknya udah mulai nambah, udah banyak banget cabangnya. Literasi dasarnya tuh yang pertama itu literasi baca tulis dan berhitung. Jadi literasi baca tulis dan berhitung itu kita kasih ke anak-anak SD, TK sampai SD, PAUD, TK sampai SD itu belajar literasi dasarnya membaca, menulis, dan berhitung. Mereka harus bisa memiliki kemampuan itu. Kemudian ketika mereka masuk ke dunia remaja, mereka sudah bisa menguasai literasi itu. Kemudian mereka akan meningkat ke literasi finansial, ke literasi digital, ke literasi sains, ke literasi kewarganegaraan. Kemudian itu akan menjadi salah satu bekal buat masyarakat, buat orang-orang yang ada di Indonesia untuk bisa bersaing dengan dunia luar. Jadi kemampuan literasi itu bukan sekedar kemampuan membaca dan menulis aja gitu. Makanya sampai sekarang dari 2015 sampai 2022 Indonesia masih ada di angka ranking 10 terbawah dari negara yang disurvei sama PISA. Kenapa? Karena kita fokus ke minat bacanya, bukan ke literasinya. Jadi minat baca bisa naik, minat baca bisa tinggi, tapi literasinya belum tentu naik. Oke, aku jelasin gini ya. Jadi banyak anak-anak yang mereka bisa membaca, mereka bisa menulis, mereka bisa berhitung, tapi mereka tidak tahu apa yang dibaca. Mereka tidak berpikir kritis, mereka tidak mempertanyakan apa yang mereka baca, mereka tidak berani mendiskusikan apa yang mereka baca ke teman-temannya atau ke orang lain. Jadi untuk menjadi masyarakat yang literat itu semuanya harus berhasil membuat anak-anak bisa memahami apa yang mereka baca. Jadi literasi itu bukan sekadar membaca terus selesai, tapi kalau memang mau meningkatkan literasi Indonesia harusnya bisa membuka ruang-ruang diskusi. Jadi mereka mendiskusikan buku yang mereka baca, mereka mendiskusikan bahan bacaan yang mereka baca, kemudian mereka membutuhkan apa lagi untuk meningkatkan wawasan mereka supaya mereka bisa berpikir kritis, mereka bisa berbicara dengan orang banyak, mereka punya keberanian untuk mengungkapkan pendapat, mereka punya keberanian untuk bermasyarakat gitu, untuk berbicara di depan banyak orang. Mereka tidak punya ketakutan gitu untuk bisa mereka berkomunikasi dengan orang lain. Kalau misalnya kita kayak misalnya aku nih bikin taman baca, tapi aku nggak pernah ngajak anak-anak mendiskusikan sesuatu, tidak pernah menanyakan apa yang mereka mau, apa yang mereka baca, apa yang mereka inginkan di sini. Kita nggak akan tahu indikator dari hasil membaca itu apa. Tapi ketika misalnya mereka balikin buku ke aku, atau mereka baca buku ke aku, terus aku tanya ini bukunya tentang apa, mereka sudah baca buku apa aja, bisa menceritakan isi bukunya itu apa. Nah, itu adalah bagian dari literasi. Jadi literasi itu kemampuan seseorang. Oke, dengerin baik-baik ya. Literasi itu bukan sekedar minat baca. Minat baca adalah bagian dari literasi, tapi bukan sebagai pokok dari literasi itu. Jadi literasi itu adalah kemampuan seseorang memahami teks atau bahan bacaan atau informasi, kemampuan mereka untuk memahami. Setelah paham, kemudian mereka bisa mengaplikasikan atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu namanya literasi. Mereka bisa menerapkan apa yang mereka dapatkan dalam kehidupan sehari-hari dan tujuannya untuk kesejahteraan. Makanya kenapa yang membuat survei untuk literasi itu justru organisasi yang bergerak di bidang ekonomi. Karena ini ada pengaruhnya, ada faktor yang menyebabkan ini, faktor kebutuhan ekonomi itu dari literasi. Kalau literasinya rendah, otomatis tingkat ekonomi di negara itu juga akan rendah. Oke? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau literasinya tinggi, literasinya naik, berarti harus membuka banyak ruang-ruang diskusi. Sementara kebanyakan para pendidik juga tidak ada, atau
jarang sekali, bisa dibilang sangat minim mereka berdiskusi, mengajak teman-temannya berdiskusi, membuka ruang diskusi. Misalnya guru-guru berdiskusi tentang salah satu buku tentang ilmu kehidupan, tentang ilmu pengetahuan gitu, dan mereka didengar sama anak-anak, anak-anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, mereka bisa berdebat, mereka bisa mempresentasikan apa yang mereka baca. Itu adalah kemampuan dari literasi. Nah, makanya sampai hari ini literasi di Indonesia itu belum bisa naik signifikan karena minat bacanya sudah naik, tapi literasinya belum naik. Artinya anak-anak minat bacanya sudah tinggi, tapi kemampuan untuk memahami bahan bacaan itu masih sangat kurang. Oke? Mungkin itu aja yang aku sampaikan hari ini. Mungkin teman-teman punya pendapat lain bisa disampaikan, kita bisa ngobrol, bisa berdiskusi kalau ada pendapat lain tentang literasi. Oke? Terima kasih.